surat Al-Baqarah ayat 96. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala haya wa minan ladina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammara wallahu basirum bima ya'malun." Al-Baqarah ayat 96. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kamu akan mendapati mereka. Kata di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya kamu pasti akan mendapati mereka, yaitu manusia yang paling rakus di dalam kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kamu betul-betul mendapati serakus-rakusnya manusia, setamak-tamaknya manusia, bahkan rakusnya itu, tamaknya itu di dalam kehidupan dunia melebihi orang-orang musyrik. Kalimatnya gue, bahkan tamaknya, rakusnya terhadap dunia itu melebihi rakusnya orang-orang musyrik. Yawaddu, masing-masing di antara mereka itu menghendaki, yawaddu ahaduhum, masing-masing di antara mereka menginginkan kalau seandainya dia diberi usia selama 1000 tahun di dalam kehidupan dunia. Masing-masing orang yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia itu masing-masing ingin hidup, yaitu diberi usia oleh Allah sepanjang 1000 tahun. Akan tetapi wa ma huwa bimuzazihi, kalaupun seandainya diberi oleh Allah 1000 tahun hidup di dunia ini, tetap saja tidak akan bisa menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha melihat terhadap apa saja yang mereka amankan. Dia kan orang ngerti, bok nasi menggari setahun tok, nyuri pewingi, kahitungnya paling sing bersama Allah, menghitung 3 tahun tok, coba. Dewek ya, coba panjenengan lihat saja usia-usia di zaman dulu, coba. Hari ini kaum muslimin kan kondisinya seperti itu. Ada yang mengawali sholat bilangan setelah dia menginjak usia 30 tahun. Ada yang menginjak usia setelah 50 tahun, baru dia kemudian berangkat untuk majelis taklim. Ada yang menginjak usia 70 tahun, baru kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian menyembah kepada Allah. Ada pula yang usianya telah menginjak usia 70 tahun lebih. Dia baru kemudian sedikit demi sedikit berangkat untuk bersujud kepada Allah. Padahal usia sebelumnya dilalui dengan hilangnya keberkahan usia di dalam hidupnya, sehingga tidak dihitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, bayanglah coba. Dewek ben sama nom gue apa bae usianya. Ora kehitung, malah hitungan itu dosa. Centang. Aduh. Yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana kemudian kehidupan hati Anda hidup untuk banyak beribadah kepada Allah. Bulan ini sampai anak ibadah, atine usahana urip. Sing jenenge ati urip ya jadi gawat dulu. Seperti itu. Dan berikutnya, oleh karena itulah Allah berfirman seperti itu. Kemudian wa ta'ammal, panjenengan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang panjenengan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Suratnya surat Al-Baqarah ayat 96. Panjenengan lihat surat Al-Baqarah ayat 96. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala haya wa minan ladina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammara wallahu basirum bima ya'malun." Al-Baqarah ayat 96. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sungguh kamu akan mendapati mereka. Kata di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya kamu pasti akan mendapati mereka, yaitu manusia yang paling rakus di dalam kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kamu betul-betul mendapati serakus-rakusnya manusia, setamak-tamaknya manusia, bahkan rakusnya itu, tamaknya itu di dalam kehidupan dunia melebihi orang-orang musyrik. Kalimatnya gue, bahkan tamaknya, rakusnya terhadap dunia itu melebihi rakusnya orang-orang musyrik. Yawaddu, masing-masing di antara mereka itu menghendaki, yawaddu ahaduhum, masing-masing di antara mereka menginginkan kalau seandainya dia diberi usia selama 1000 tahun di dalam kehidupan dunia. Masing-masing orang yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia itu masing-masing ingin hidup, yaitu diberi usia oleh Allah sepanjang 1000 tahun. Akan tetapi wa ma huwa bimuzazihi, kalaupun seandainya diberi oleh Allah 1000 tahun hidup di dunia ini, tetap saja tidak akan bisa menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha melihat terhadap apa saja yang mereka amankan. Coba jangan perhatikan pola kalimat di dalam ayat itu. Masing-masing mereka mengendaki usia 1000 tahun di dalam kehidupan dunia. Akan tetapi jika kemudian Allah memberikan usia 1000 tahun di dalam hidup, tetap saja tidak mampu menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah seperti ini. Orang yang terlanjur hatinya telah mati. Orang yang terlanjur kemudian menjadi orang yang lalai. Orang yang terlanjur kemudian dia telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terlanjur kemudian tertutup mata hatinya. Kalaupun seandainya kemudian diberi usia sepanjang 1000 tahun lagi, tetap saja dia tidak akan mencukupi bilangan usia yang panjang itu untuk bertobat kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah, untuk banyak kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Orang yang telah mati hatinya, seandainya nang Allah diwehi bonus, sampai nurut mending 1000 tahun, tetap saja 1000 tahun itu tetap saja dia tetap menjadi orang yang mati hatinya, tetap lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Bulane nang perkataan Buya Hamka di dalam yaitu di dalam bait syair yang ia tulis, ada syair Hamka yang cukup terkenal. Syairnya judulnya yaitu kalau tidak salah judulnya itu apa itu? Hampa kalau tidak salah judulnya. Itu ada kalimat yang namanya orang lalai di dalam hidup. Kalaupun seandainya 1000 tahun diberi usia panjang di dalam kehidupan dunia, maka usia yang panjang itu tidak pernah akan mencukupi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran orang yang lalai bukan pada ukuran seberapa panjang usia di dalam hidupnya yang panjang. Karena sekalipun diberi usia yang panjang di dalam hidup selama 1000 tahun, itu tidak pernah akan mencukupi bagi orang-orang yang terlena atau kemudian orang-orang yang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syair yang ditulis oleh Hamka, judulnya Terlena, ding. Itu syair yang cukup terkenal lah, yang ditulis oleh ulama kita yaitu Buya Hamka. Kembali ke sini. Panjenengan nanti silakan lihat surat Al-Baqarah ayat 96. Dan berikutnya, fal hayatu, maka yang namanya hidup hakikatnya adalah kehidupan hati. Hakikat kehidupan ini adalah hidupnya hati. Wa umrul insan, maka yang namanya umur manusia sepanjang hidupnya di dalam kehidupan ini. Falaisa umruh, maka tidak ada umur pada diri manusia kecuali waktu-waktu yang ia gunakan hidupnya bersama Allah. Maksudnya adalah panjenengan tadi bisa dikatakan sebagai orang yang hidup di sisi Allah jika hati panjenengan hidup. Panjenengan ditulis atau kemudian dicatat sebagai orang yang hatinya hidup
itu diantaranya yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan waktu-waktu yang kita gunakan untuk mencari kebaikan, keberkahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan yaitu kehidupan hati. Sehingga kehidupan hati kemudian hal ini menentukan yaitu panjangnya usia manusia di dalam hidup, di dalam pandangan keberkahannya. Sebagaimana tadi dijelaskan, boleh jadi mungkin anak wong sing usianya 20 tahun di dunia ini, akan tetapi dilihat dari kehidupan hatinya, paling di sisi Allah dihitung hanya cuma sekedar 10 tahun, yang lain kemudian diisi dengan segala perbuatan dosa. Sing 10 tahun gue singgungi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu, karena berkah di dalam hidup kemudian tidak ada atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, fatilka, maka saat-saat umurnya yang dihitung oleh Allah, saat-saat umurnya yang dihitung oleh Allah, dan itu kemudian mendatangkan pahala di sisi Allah, yaitu walbiru, kebaikan, ketakwaan, ketaatan, nanti akan menambah, yaitu waktu-waktu di dalam hakikat umurnya, dan tidak ada umur selain dari usia yang demikian itu. Berarti ini menunjukkan bahwa kebaikan, takwa, ketaatan, dan yang lain-lain ini bisa menambah waktu-waktu di dalam hakikat umurnya. Sebagaimana tadi dijelaskan, tatkala kemudian kita beramal soleh mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita seperti beribadah 83,4 tahun. Ya, kini panjenengan melakukan kebaikan yang kemudian didapati pada malam Lailatul Qadar. Akhirnya nek panjenengan kemudian mendapatkan hal itu sampai 10 kali, kalikan saja. Bulannya nek malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan, usahakan jenengan mendapatkan itu. Seakan-akan yaitu supaya kemudian menambah usia kita di dalam hidup, yaitu dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antaranya ada amalan-amalan yang seperti itu dan sejenisnya yang dibicarakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan berikutnya, fal-nabdu idza arada 'anillah wa istaghala bil ma'asi dhanat 'alaihi ayamu hayati al-haqiqah allati yajidu khabba idhatuha yawma yakulullahu ta'ala yakulu ya laitani qadamtu li hayati. Jika seorang hamba Allah, jika ada seorang muslimah atau muslim, jika ada seorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, dia berpaling dari Allah, wa istaghala bil ma'asi, dia sibuk dengan segala perbuatan maksiat, perbuatan sia-sia, perbuatan dosa. Kalau ada seorang hamba, dia berpaling kepada Allah, kemudian dia sibuk dengan perbuatan dosa, maka yang seperti ini, banget ngalehi ayam hayati, maka sungguh telah lenyap pula hari-hari di dalam hidupnya. Kalau seperti itu, maka lenyap pula hari-hari di dalam hidupnya yang penuh dengan keberkahan. Sampean kalau melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka bilangan waktu yang telah kita habiskan di dalam perbuatan maksiat, maka ini adalah waktu yang sirna di dalam hidup kita dari bilangan usia kita, yaitu terhadap masalah keberkahan umur secara hakikat di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tatkala orang-orang yang seperti itu menyesal, tatkala kemudian melihat amalannya dulu di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya aku dahulu di dalam kehidupan dunia banyak mengerjakan kebaikan untuk hidupku, untuk usiaku di dalam hidup. Surat Al-Fajr ayat 24. Perkataan orang yang menyesal kelak yaitu tatkala mereka melihat yaitu neraka didatangkan oleh Allah. Ucapan mereka adalah yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Dan perlu diingat, kalau panjenengan melihat tafsir surat 23 ayat ini, jenengan jangan berkata bahwasanya ayat ini yang berkata adalah orang kafir, bukan, tapi semua manusia.
Jadi semua manusia itu mengucapkan kalimat ini kelak. Karena menurut tafsir diantaranya adalah ayat ini diawali oleh kalimat waji'a biyauma idin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Maka tatkala sampean melihat neraka jahanam, semua manusia yang beribadah, yang tidak beribadah, yang bersujud, yang tidak bersujud, yang banyak dosa, yang sedikit dosa, yang banyak beristighfar atau tidak pernah mau ampun kepada Allah, semuanya, muslim, kafir, kecil, besar, semuanya mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seakan-akan mengarah mereka menyesal manusia kelak pada saat melihat neraka jahanam. Itu menyesal terhadap usianya di dalam hidup dulu, di dalam kehidupan dunia. Mengapa pula tidak dipergunakan untuk yaitu banyak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulanya Imam Ahmad tatkala melihat kemudian ayat ini, beliau berkata ke Imam Ahmad, walau anal abda, seandainya ada seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul beribadah. Dia beribadah semenjak dilahirkan dari kandungan ibunya sampai menjelang usia renta. Sampai kemudian dia pulang kembali kepada Allah. Dia betul-betul beribadah, banyak menangis, banyak mohon ampun kepada Allah. Jika ada hamba yang seperti itu, beribadahnya mulai semenjak zaman dulu tatkala dilahirkan ibunya sampai menjelang usia senja meninggal, maka tatkala hamba itu melihat neraka, dia juga akan sama berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, seandainya aku dulu di dalam kehidupan dunia mengerjakan kebaikan yang banyak untuk usia di dalam hidupku. Ngesuk dewek bakale ya seperti itu. Nah, nanti bergantung sesuai dengan amalan kita masing-masing. Semakin amalan kita kemudian kebaikannya sedikit, dosanya banyak, penyesalan tatkala mengucapkan kalimat ini semakin dalam. Kesedihannya juga semakin dalam. Air matanya juga semakin banyak. Karena itu merupakan bagian dari azab Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa. Di antaranya adalah jiwanya terpukul, menyesal, bersedih, mengeluarkan air mata, terhentak kemudian jantungnya, dan yang lain-lain karena merasakan penyesalan yang begitu dalam terhadap hidupnya dulu di dalam hidup tatkala hidup di dalam kehidupan dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Wah, ngesuk bakal sampean yang ngucap iki kabeh kalau menurut tafsir. Menrambung ini, menrambung. Sehingga ada perkataan Arif Al-Yamani. Mulanya ada perkataan Arif Al-Yamani. Arif Al-Yamani berkata, inna min iradillahi ta'ala, tanda hamba itu jauh dari Allah. Sampean termasuk hamba yang dijauhkan dari Allah. Ciri-cirinya adalah ayasghillahu, dia disibukkan dengan urusan dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Bulannya sampean kalau di dalam hidup kita 1 kali 24 jam, antum memiliki kesibukan yang tidak ada manfaat untuk panjenengan, sama saja hilangnya keberkahan di dalam hidup. Ya panjenengan sering mendapati, notabene itu mungkin tidak berdosa, tapi karena melalaikan Allah akhirnya menjadi hukum berdosa. Enggane dheweke nang posisi nang geduk nganti 20 tahun dolanan karambol mungkin. Ia habiskan sampai makan waktu 20 tahun. Semenjak begitu mulai jam 9 malam sampai jam 1 malam ia lakukan selama 20 tahun. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Dia cukup menjadi bukti disibukkan dari Allah. Dia sibuk dengan segala sesuatu yang menjauhkan dirinya dengan Allah dan segala sesuatu yang sia-sia tidak ada manfaatnya. Jadi gini, semakin jenengan dekat dengan Allah, ciri-cirinya adalah jenengan memiliki kesibukan yang banyak, yang kesibukan itu nuansanya adalah berkenaan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti jenengan dekat dengan Allah. Tapi Anda dalam hitungan 1 kali 24 jam disibukkan dengan segala hal yang kemudian itu sia-sia, tidak ada manfaatnya untuk panjenengan dan agama panjenengan, maka panjenengan termasuk orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya berarti masih membahas terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol sedikit.
Mungkin atau mungkin mau ditambahkan tafadhol. Insyaallah cukup. Ya. Kalau tidak ada, marilah kita tutup. Nahtimu bihadza ma ta'lim bi dawati Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.